kita pun tidak pakai masker, terjadi infeksi saluran pernapasan atas, mohon maaf, kami langsung katakan itu ODP. Apabila memang masyarakat masih juga, memang kita melihat banyak masih masyarakat yang tidak memakai masker, ya. Sebenarnya mungkin mereka belum tahu manfaatnya. Tugas kami mungkin dari gugus tugas dan kami dari kesehatan tentu akan terus mengedukasi, ya. Tapi kalau kita tahu sesungguhnya manfaat masker, ya mungkin kita akan benar-benar tertib. Kenapa? Ya ingat, begitu banyak bakteri virus yang keluar dari sini. Ya, nah apabila dalam kondisi pandemi ini kita tertular dari orang yang tidak memakai masker dan kita pun tidak pakai masker, terjadi infeksi saluran pernapasan atas, mohon maaf, kami langsung katakan itu ODP. Nah ini, jadi kalau ODP kami akan lakukan apa? Swab. Ya, jadi oleh karenanya kalau memang takut dibilang ODP, pakailah masker. Ya, karena tentu bakteri virus-virus yang keluar ini akan menginfeksi tenggorokan kita. Ya, karena kita biarkan pintu masuk mereka. Ingat, pintu masuk itu ada 3, mata, hidung, dan mulut. Kalau kita buka seperti itu, maka akan mudah sekali masuk virus ataupun bakteri. Nah, apabila batuk pilek, dia ODP. Kalau nanti dia sesak nafas, mungkin dia punya bronkitis. Walaupun anak muda, bronkitis dia sesak nafas, kita katakan PDP. Ya, nah nanti kalau sudah PDP COVID, dikatakan kita terlalu mengada-ngada. Ya, karena memang protokol kita di saat sekarang ini infeksi saluran bernafas akut, ya. Dalam kondisi pandemi itu langsung masuk ke protap COVID, ya. Oleh karenanya saya katakan ya lindungi betul, jangan sampai muncul batuk itu ya salah satunya pakai ini gitu. Nah itu, jadi seperti yang pernah kami informasikan, daerah kita ini daerah terjangkit, ya. Nah, apabila dia arahnya ke ada infeksi saluran nafas, ya dia ada demam, kemudian dia ada batuk, dia agak sesak, kita mau tak mau arahnya ke PDP dulu, ya karena kita daerah terjangkit. Ya, jangankan itu. Kemarin juga rumah sakit menegakkan itu PDP pada ibu hamil, ya, yang datang dari daerah Jawa Tengah. Nah, artinya apa? Memang dari daerah terjangkit kita langsung buat dia PDP. Sama, kita ini daerah terjangkit hari ini. Ya, maka setiap orang yang ada gangguan ataupun gejala-gejala infeksi saluran nafas, kita anggap PDP dulu. Nah, setiap PDP, setiap ODP sekarang harus diswab. Nah, apabila nanti hasilnya negatif, dia pindah rawat ke ruangan yang biasa gitu. Jadi artinya sekarang ini memang semuanya harus masuk PDP kalau misalnya gejala. Nah, PDP memang namanya PDP COVID. Jadi masyarakat jangan terjebak dengan COVID-nya gitu. Itu kan protap COVID. Nah, apabila mohon maaf terjadi meninggal, maka protap COVID yang harus kita terapkan, yakni pemulasarannya dengan protap COVID. Ya, jadi dipakai peti, ya, kemudian jenazahnya memang harus disterilkan. Apa harapan kedepannya ini nantinya, Pak? Nah, sebentar lagi kita mungkin seperti instruksi daripada Bapak Menteri melalui keputusan Menteri Kesehatan bahwa kita akan memulai tatanan baru, new normal, ya. Itu artinya apa? Ya, mulai protokol kesehatan menjadi bagian daripada hidup sehari-hari dan itu akan ditegakkan aturannya. Jadi apabila tidak pakai masker itu akan kita berikan sanksi. Kita bersama gugus tugas, ya. Jadi menerapkan ini nanti kita akan lihat ini, ya, setelah kita berlakukan apakah PSBB masih lanjut apa tidak, ya. Yang jelas memang kita sedang buat konsep bagaimana new normal ini memang menjadi bagian dan memang awalnya tentu seperti itu. Kami harap sebenarnya jangan sampai dipaksa untuk memakai masker. Cukup kesadaran sendiri, tapi awalnya memang kita mau tak mau ada sedikit ketegasan, ya, supaya benar-benar masker ini menjadi kewajiban sehingga kalau sudah lama-lama menjadi kebiasaan.
apabila memang masyarakat masih juga, memang kita melihat banyak masih masyarakat yang tidak memakai masker, ya. Sebenarnya mungkin mereka belum tahu manfaatnya. Tugas kami mungkin dari gugus tugas dan kami dari kesehatan tentu akan terus mengedukasi, ya. Tapi kalau kita tahu sesungguhnya manfaat masker, ya, mungkin kita akan benar-benar tertib. Kenapa? Ya, ingat, begitu banyak bakteri, virus yang keluar dari sini, gitu, ya. Nah, apabila dalam kondisi pandemi ini kita tertular dari orang yang tidak memakai masker dan kita pun tidak pakai masker, terjadi infeksi saluran pernafasan atas, mohon maaf, kami langsung katakan itu ODP. Nah ini, jadi kalau ODP kami akan lakukan apa? Swab. Ya, jadi oleh karenanya kalau memang takut dibilang ODP, pakailah masker. Ya, karena tentu bakteri, virus-virus yang keluar ini akan keluar, akan menginfeksi tenggorokan kita. Ya, karena kita biarkan pintu masuk mereka. Ingat, pintu masuk itu ada 3, mata, hidung, dan mulut. Kalau kita buka seperti itu, maka akan mudah sekali masuk virus ataupun bakteri. Nah, apabila batuk pilek, dia ODP. Kalau nanti dia sesak nafas, mungkin dia punya bronkitis. Walaupun anak muda, bronkitis dia sesak nafas, kita katakan PDP. Ya, nah nanti kalau sudah PDP COVID, dikatakan kita terlalu mengada-ngada. Ya, karena memang protokol kita di saat sekarang ini infeksi saluran bernafas akut, ya, dalam kondisi pandemi itu langsung masuk ke protap COVID, ya. Oleh karenanya saya katakan, ya, lindungi betul, jangan sampai muncul batuk itu, ya salah satunya pakai ini, gitu. Nah itu, jadi seperti yang pernah kami informasikan, daerah kita ini daerah terjangkit, ya. Nah, apabila dia arahnya ke ada infeksi saluran nafas, ya dia ada demam, kemudian dia ada batuk, dia agak sesak, kita mau tak mau arahnya ke PDP dulu, ya, karena kita daerah terjangkit. Ya, jangankan itu, kemarin juga rumah sakit membuat menegakkan itu PDP pada ibu hamil, ya, yang datang dari daerah Jawa Tengah. Nah, artinya apa? Memang dari daerah terjangkit kita langsung buat dia PDP. Sama, kita ini daerah terjangkit hari ini, ya. Maka setiap orang yang ada gangguan ataupun gejala-gejala infeksi saluran nafas, kita anggap PDP dulu. Nah, setiap PDP, setiap ODP sekarang harus diswab. Nah, apabila nanti hasilnya negatif, dia pindah rawat ke ruangan yang biasa, gitu. Jadi artinya sekarang ini memang semuanya harus masuk PDP kalau misalnya gejala. Nah, PDP memang namanya PDP COVID. Jadi masyarakat jangan terjebak dengan COVID-nya, gitu. Itu kan protap COVID. Nah, apabila mohon maaf terjadi meninggal, maka protap COVID yang harus kita terapkan, yakni pemulasarannya dengan protap COVID. Ya, jadi dipakai peti, ya, kemudian jenazahnya memang harus disterilkan. Apa harapan kedepannya ini nantinya, Pak? Nah, sebentar lagi kita mungkin seperti instruksi daripada Bapak Menteri melalui keputusan Menteri Kesehatan bahwa kita akan memulai tatanan baru, new normal, ya. Itu artinya apa? Ya, mulai protokol kesehatan menjadi bagian daripada hidup sehari-hari dan itu akan ditegakkan aturannya. Jadi apabila tidak pakai masker, itu akan kita berikan sanksi. Kita bersama gugus tugas, ya. Jadi menerapkan ini nanti kita akan lihat ini, ya, setelah kita berlakukan apakah PSBB masih lanjut apa tidak, ya. Yang jelas memang kita sedang buat konsep bagaimana new normal ini memang menjadi bagian dan memang awalnya tentu seperti itu. Kami harap sebenarnya jangan sampai dipaksa untuk memakai masker. Cukup kesadaran sendiri, tapi awalnya memang kita mau tak mau ada sedikit ketegasan, ya, supaya benar-benar masker ini menjadi kewajiban, sehingga kalau sudah lama-lama menjadi